Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahadata man huwa khairun maqaman wa ahsanu nadiyan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil maqarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala ali wa sahbihi alladhi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu say'an fariyan. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari mulia, yaitu di hari Jumat. Di tempat yang dimuliakan, yaitu di masjid, bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman modern. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama dan paling pertama adalah marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatilah perintahnya dan jauhi larangannya. Dan ingatlah, ketakwaan menentukan derajat dan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap jujur dan menjauhi sifat bohong serta dusta. Ini bukan sekedar moralitas karena dianggap jujur itu baik dan bohong atau dusta itu buruk, tapi ini adalah perintah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar atau jujur. At-Taubah ayat 119. Ayat ini memang memerintahkan agar kita berlaku jujur dan benar. Namun demikian, ayat ini berarti melarang hal sebaliknya, yaitu berbohong dan berdusta. Dan ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Yang artinya, sungguh bohong atau dusta itu mengantarkan pada dosa, dan dosa itu mengantarkan kepada neraka.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu malam aku bermimpi didatangi dua orang laki-laki. Lalu keduanya membawaku ke tempat yang suci. Di tempat itu aku melihat dua orang berdiri dan dua orang itu duduk. Di tangan mereka ada sebatang besi. Besi itu ditusukkan ke tulang rahangnya sampai tembus ke tengkuknya. Kemudian ditusukkan besi itu pada tulang rahangnya yang lain semisal, itu juga hingga penuh dengan besi. Akhirnya Nabi SAW bertanya, kalian telah mengajakku berkeliling, sekarang kabarkan kepadaku peristiwa demi peristiwa yang telah aku lihat. Keduanya berkata, orang yang engkau lihat adalah orang pendusta, suka berkata bohong hingga dosanya itu memenuhi penjuru langit. Apa yang kau lihat akan terus demikian hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Itu adalah bohong atau dusta secara umum kepada sesama manusia. Apalagi jika bohong atau berdusta itu dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Dosanya pasti lebih besar. Pasalnya korban atas kebohongan pemimpin adalah semua rakyat yang jumlahnya puluhan juta, bahkan ratusan juta orang. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bohong atau dusta sangat dekat dengan kezoliman. Bahkan bohong atau dusta termasuk salah satu tindakan zolim. Yang lebih zolim adalah membuat kedudukan atau membuat kedustaan atau kebohongan terhadap agama ini, yakni mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sangat banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengancam orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun." Yang artinya, janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisan kalian secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sungguh orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiada beruntung. An-Nahl ayat 116. Nabi SAW juga mengancam yang berbunyi, la takdibu alayya fa innahu man kataba alayya falyalijin nar. Yang artinya, janganlah kalian berbuat dusta terhadapku. Sungguh orang yang berdusta terhadapku pasti masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, kebohongan adalah bagian dari sifat kemunafikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ayatul munafiki salasun idza haddasa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Yang artinya ada 3 tanda-tanda orang munafik. Jika mereka berkata, mereka berdusta. Jika mereka berjanji, mereka ingkar. Dan jika mereka dipercaya, mereka berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu jelas larangan bohong dan dusta, tapi justru kita menyaksikan kebohongan di depan mata kita, bukan oleh orang biasa, tapi oleh mereka yang berkuasa dari waktu ke waktu. Kebohongan diproduksi untuk mengelabui.
Maka benarlah yang dikatakan oleh Habib Rizik bahwa negeri ini sedang darurat kebohongan. Karena kebohongan itu lahirlah kezoliman di mana-mana. Para pembohong itu lupa bahwa meski mereka lihai berbohong di dunia, mempermainkan hukum, mereka tak akan pernah bisa melepaskan dirinya dari pengadilan akhirat. Di sana tak ada lagi kekuasaan dan tidak ada lagi jabatan, tak ada lagi sogok menyogok, yang ada hanyalah Allah yang Maha Perkasa. Semua ucapan dan perbuatan ditimbang seadil-adilnya, tak ada yang terlewatkan kendati hanya sebesar biji sawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Yang artinya, pada hari itu kami mengunci mulut-mulut mereka, sementara tangan-tangan mereka berbicara kepada kami, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa saja yang pernah mereka lakukan di dunia. Surat Yasin ayat 65. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu taat dan terbebas dari sifat bohong dan dusta, sehingga terbebas dari panasnya api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukr lahu ala taufiqihi wa imtinaihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihah bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu anil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabatit tabi'i wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلائل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعب إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.